Sebentar, saya setting dulu ya. Oke. Nah, maka malam ini saudara-saudari kita akan membahas secara lebih konkret, lebih detail mengenai apa itu pertumbuhan hayat, ya. Dan bagaimana jalannya kita bisa bertumbuh di dalam hayat. Mengapa? Karena bertumbuh dalam hayat adalah salah satu keperluan, salah satu tujuan, salah satu sasaran hidup setiap orang Kristen. Ya. Baik, sebelum mulai, saya mengajak kita sama-sama kembali, kita menyatukan hati kita palingkan hati kita kepada Tuhan, kita mohon Tuhan sendiri berbicara melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena perawatan-Mu, pengasuhan-Mu, yang senantiasa menaungi kami. Tuhan, malam ini kami bisa bersama-sama meluangkan hati kami, membuka hati kami, meluangkan waktu kami, untuk bisa menerima setiap perkataan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau pengajaran yang di luaran, kami tidak mau doktrin teologi yang mati. Kami mau firman-Mu yang hidup, firman yang berbicara, yang mengubah setiap diri kami. Firman yang penuh dengan kuasa. Firman yang adalah roh dan hayat. Bahwa kami malam ini Tuhan memiliki pengenalan yang jelas mengenai apa itu pertumbuhan hayat. Sehingga Tuhan, seluruh jerih lelah kami, seluruh usaha kami, tidak sia-sia di hadapan-Mu. Namun hari demi hari, kami bertumbuh ke arah Kristus sebagai Sang Kepala. Tuhan, kami berdoa, tidak hanya Kau menguduskan firman-Mu, tidak hanya Kau menguduskan hati, telinga kami yang mendengar, Tuhan juga kuduskan setiap peralatan, baik setiap gadget, internet, listrik, semua yang dipakai. Kiranya Tuhan, darah Adi-Mu menutup kami, sehingga musuh-Mu tidak ada celah untuk menutupi, menghalangi firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, Yesus yang telah bangkit, hidup sebagai roh hayat di dalam kami. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan. Kita akan masuk. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Baik, saudari, malam ini kita membahas topik jalan untuk bertumbuh di dalam hayat. Ya. Saudari, kalau mengikuti renungan atau Bible Study Group setiap minggu, maka saudari sudah cukup familiar dengan kata hayat. Ya. Hayat adalah esensi ya, dari sebuah kehidupan. Makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, bisa memiliki kehidupan, ekspresi kehidupan, karena dia memiliki hayat tertentu. Hayat tumbuhan menghasilkan kehidupan seperti tumbuhan. Hayat binatang, hayat kucing, dia menunjukkan kehidupan seekor kucing. Hayat manusia, dia menunjukkan kehidupan manusia. Khususnya manusia adalah sangat penting, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun sangat disayangkan manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kehidupan manusia, hayat manusia menjadi hayat yang jatuh, hayat yang telah rusak, sehingga kehidupan yang manusia tampilkan adalah kehidupan yang rusak. Tapi saudara-saudari, kita perlu tetap bersyukur kepada Tuhan. Melalui Allah yang mengasihi kita, mengaruniakan putra tunggal. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia datang tidak hanya untuk menebus kita. Dia datang untuk mengalirkan hayatnya ke dalam kita. Sehingga kita dilahirkan menjadi anak-anak
Allah. Kita memiliki hayat Allah. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah hayat Allah. Yang kita sering sebut adalah Zoe. Hayat yang tidak dapat binasa. Hayat yang tertinggi. Hayat kekal. Hayat ilahi. Nah, saudari, setelah kita menerima hayat ini, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang menjadi sasaran hidup kita? Banyak orang Kristen memiliki pemahaman yang keliru. Mereka menganggap setelah percaya Tuhan, diselamatkan, maka tinggal tunggu masuk surga. Lalu ada orang Kristen yang mengenal lebih jauh. Mereka berkata, kita perlu menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Namun, saudari, ada satu pertanyaan besar. Apa sih yang dimaksud dengan bertumbuh? Jangan-jangan pemahaman kita selama ini mengenai bertumbuh di dalam hayat itu adalah keliru. Akibatnya, jalan yang kita tempuh juga keliru. Misalkan, saudari, kalau kita punya pemahaman yang keliru mengenai kesehatan, maka jalan kehidupan kita menjadi tidak sehat. Ya, misalnya orang-orang zaman dahulu menganggap makan nasi itu sehat, penting. Karena itu perlu makan nasi banyak. Tetapi melalui perkembangan pengetahuan dunia kesehatan, kita mulai mengenal ternyata tidak demikian. Maka manusia mulai menempuh jalan kehidupan, pola hidup yang sudah berubah. Mulai menempuh kehidupan yang berbeda. Karena punya pengenalan, pemahaman yang sudah berbeda. Ini adalah hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun bagaimana dengan perkara rohani, saudari? Apa sih yang dimaksud dengan bertumbuh? Bertumbuh dewasa. Bertumbuh di dalam hayat. Bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita tidak punya pemahaman yang jelas, saya dapat katakan dengan yakin, jalan orang Kristen yang kita tempuh selama ini juga keliru. Mari kita kembali membuka, melihat bagaimana firman Tuhan menyingkapkan apa itu bertumbuh dalam hayat. Nah, saudara-saudari, untuk punya pemahaman yang jelas, maka paling baik adalah punya perbandingan antara pengenalan yang keliru dengan pengenalan sesuai firman Tuhan. Ya, saya mulai dengan pengenalan keliru, artinya pengenalan yang selama ini mungkin masih ada di antara kita, mungkin masih ada di dalam konsep kita, mungkin masih ada di dalam pemahaman kita. Ya. Mari kita masuk poin demi poin. Jadi saya coba menjabarkan sesuai mungkin tidak bisa semua, tetapi paling tidak ini adalah ada perkara yang besar ya yang seringkali menjadi kekeliruan pengenalan orang Kristen mengenai bertumbuh di dalam hayat. Ada 6 poin yang keliru, dan saya nanti akan membawa kita melihat ada 6 poin yang menurut pengenalan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Baik, kita mulai dengan pengenalan yang keliru, yaitu pertumbuhan hayat bukan, perhatikan kata bukan. Artinya, kalau selama ini kita punya pemahaman ini, kita harus sadar bahwa itu bukan pertumbuhan hayat. Pertama adalah perbaikan kelakuan. Banyak orang berkata,
Oh, dia sudah bertumbuh karena dia sudah menjadi lebih baik. Ada perubahan. Karena itu ada orang berkata, bukankah ada satu kidung, satu nyanyian di antara orang Kristen yang berkata, betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Wah, sorry ya. Perbaikan kelakuan. Perbaikan kelakuan. Ya, orang menganggap perbaikan kelakuan adalah satu pertumbuhan hayat. Tidak demikian, saudara. Ya, pertumbuhan hayat bukan perbaikan kelakuan. Karena perbaikan arti dasarnya adalah baik. Maka ada yang buruk. Dari yang buruk menjadi baik. Sedangkan kita tahu, saudara-saudari, baik dan buruk atau baik dan jahat, itu sumbernya bukan hayat. Itu adalah sumber dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudari jangan sampai bingung ya. Saya mau memberikan satu statement, saudari baik-baik pahami. Bertumbuh dalam hayat, ya, bertumbuh dewasa, tentu pasti akan baik karena Allah itu baik. Tetapi perbaikan kelakuan belum tentu pertumbuhan hayat. Saya ulangi sekali lagi, saudari. Bertumbuh dalam hayat pasti adalah bertumbuh menjadi baik. Ekspresinya adalah baik karena Allah itu baik. Tetapi perbaikan kelakuan belum tentu adalah pertumbuhan hayat. Mengapa? Karena di dunia hari ini ada banyak ya training, pelatihan membuat kita lebih baik. Manajemen amarah, anger management. Ya, perbaikan sikap, ada pelatihan-pelatihan. Ini membuat orang menjadi punya kelakuan yang lebih baik. Tetapi saudari, apakah itu hayat? Apakah itu adalah bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau iya, maka banyak orang yang belum percaya Tuhan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Ini bukankah satu kekeliruan, satu keanehan? Bagaimana seorang yang belum dilahirkan kembali bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau pertumbuhan hayat ukurannya adalah perbaikan kelakuan. Jadi saya ulangi lagi, saudara. Pertumbuhan hayat pasti akan menghasilkan kehidupan perilaku yang baik. Tetapi perbaikan kelakuan atau perilaku yang menjadi baik belum tentu pertumbuhan hayat. Artinya ukurannya bukan yang di luar. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pertumbuhan hayat. Oke, saya lanjutkan. Pertumbuhan hayat juga bukan ekspresi ibadah. Apa itu ibadah? Oh, kegiatan, kesibukan, ya, kehidupan beragama, ekspresi ibadah. Saya bukan bilang ibadah ya, tapi ekspresi dari ibadah. Orang berkata, oh, sekarang orang ini kemana-mana membawa Alkitab. Wah, pakai kalung, ada salib yang besar. Ekspresi ibadah. Dia sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah itu ukurannya, saudari? Banyak kita melihat. Ya, saya pernah satu kali melayani di satu kampus, banyak orang-orang muda yang dari daerah, ya saya nggak usah cerita di mana, di Indonesia Timur lah. Mereka dari kecil sudah Kristen. Oh, mereka juga sangat kelihatan punya ibadah. Mereka tidak malu memakai kalung yang besar. Kadang bahkan ada kalungnya yang sebesar satu badan. Panjang. Tetapi bagaimana kehidupan mereka? Banyak setelah kita berbicara, mereka bahkan tidak mengenal Allah. Jadi saudari, pertumbuhan hayat bukan ekspresi ibadah. Bukan.
Saya lanjutkan. Pertumbuhan hayat juga bukan pelayanan yang giat. Oh, saya giat melayani. Saya aktif di dalam gereja. Saya pelayanan ini, pelayanan itu. Saya rajin ke sini, rajin ke sana. Saya mengerjakan ini, saya mengerjakan situ. Saya seksi sibuk. Saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menceritakan kesaksian dia sebelum dia beroleh Islam. Dia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga dia berkata, aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Oh, Paulus, itu waktu itu Saulus. Dia adalah seorang Yahudi. Dia lahir di Tarsus. Dia bahkan di bawah pimpinan Gamaliel. Itu adalah sekolah terbaik, sekolah Taurat terbaik pada saat itu. Dia giat bekerja bagi Allah. Namun, saudari, apa yang dia lakukan? Justru dia penganiaya orang Kristen. Justru karena begitu giatnya dia, akhirnya dia adalah orang yang ada ketika Stefanus dirajam batu. Jadi, saudara-saudari, pelayanan yang giat belum tentu adalah pertumbuhan. Saya lanjutkan lagi. Pertumbuhan hayat juga bukan peningkatan pengenalan. Oh, saya ikut seminar ini, saya ikut Bible study ini, saya dengar khotbah ini, semua khotbah di YouTube saya sudah lahap. Saya sudah nikmati semuanya. Dari si A, si B, si C, mereka bicara apa, saya sudah lahap. Dari yang dalam negeri, luar negeri, semua. Lalu saya mulai tahu banyak. Saudari, pengenalan, peningkatan, pengenalan, itu bukan pertumbuhan hayat. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata. Dia berkata, kamu menyelidiki kitab suci. Oh, saudari, orang-orang yang waktu Tuhan katakan perkataan ini adalah orang-orang yang bukan sekedar baca kitab suci. Baca satu hal, menyelidiki perkara yang lain yang lebih dalam. Mereka tidak sekedar baca. Mereka baca dengan detail. Mereka melihat. Mereka menyelidiki. Mereka mendalam. Tetapi apa kata Tuhan? Kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Nah, mereka juga punya kekeliruan. Mereka menganggap mereka punya hidup yang kekal. Lalu apa kata Tuhan? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Artinya meskipun mereka sudah menyelidiki kitab suci, mereka membuktikannya, mereka mendalaminya, mereka melihatnya satu demi satu. Tetapi mereka tidak datang pada Tuhan, sehingga mereka tidak memperoleh hayat itu. Maka peningkatan pengenalan, saudari, bukanlah pertumbuhan hayat. Ya, mari kita lihat berikutnya. Pertumbuhan hayat juga bukan berlimpahnya karunia. Ada orang berkata, oh dia orang berkarunia, dia punya karunia ini, dia punya karunia itu, dia bisa ini, dia bisa itu. Saudari, karunia dengan pertumbuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Mari saya buktikan, kita lihat di dalam Alkitab. Waktu Rasul Paulus menuliskan kepada gereja di Korintus, di dalam pasal 1 ayat 7 dia berkata mereka itu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Wow. Artinya mereka itu sangat berkarunia. Punya banyak jenis karunia. Tetapi pasal 3, apa kata Rasul Paulus pada mereka? Saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
belum dewasa, belum bertumbuh dewasa. Bahkan nanti di ayat berikutnya dikatakan mereka belum bisa menerima makanan keras. Mereka masih bayi rohani. Tidak ada pertumbuhan. Oh, saudara, mari kita bersama-sama perlu kembali mempertimbangkan ulang. Apakah selama ini kita punya pemahaman yang keliru? Ya. Semoga malam ini kita diubah. Kita mulai menyadari pertumbuhan hayat bukan perbaikan kelakuan, bukan ekspresi ibadah, bukan pelayanan yang giat, bukan peningkatan pengenalan, bukan berlimpahnya karunia. Dan terakhir, pertumbuhan hayat juga bukan peningkatan kekuatan. Oh, punya kuasa. Punya bisa melakukan ini, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat, punya kuasa. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat Lukas pasal 91. Waktu itu, ke-12 murid, mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka belum dilahirkan kembali. Tapi Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan mereka tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Padahal mereka belum dilahirkan kembali, saudara. Bagaimana bisa bertumbuh? Artinya, peningkatan kekuatan itu bukan perkara pertumbuhan. Itu adalah kuasa yang diberikan. Tenaga yang Allah berikan. Itu adalah kekuatan yang Allah berikan. Tapi itu bukan pertumbuhan hayat. Jadi saudari, dari 6 poin ini, kita boleh kembali mempertimbangkan di depan Tuhan. Jika selama ini kita punya kekeliruan, maka sedikit banyak jalan yang kita tempuh juga keliru. Kita mungkin selama ini mengejar, kita menganggap itu pertumbuhan hayat, tapi ternyata itu bukan pertumbuhan hayat. Lalu apa itu pertumbuhan hayat, saudara? Kalau 6 poin ini bukan pertumbuhan hayat, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan hayat? Ya, mari kita lihat. Saya juga membuka 6 poin. Tetapi 6 poin ini saya bagi menjadi 2 bagian. 3 poin yang pertama adalah berkaitan dengan diri Allah. 3 poin berikutnya adalah berkaitan dengan diri kita. Apa itu pertumbuhan hayat? Pertama, pertumbuhan hayat adalah peningkatan unsur Allah, kadar Allah, diri Allah bertambah di dalam kita. Inilah yang Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam terjemahan aslinya adalah kamu dipenuhi sampai kepada seluruh kepenuhan. Jadi kita seperti dipenuhi. Ada air, tapi ini belum penuh. Masih ada kosong. Perlu dipenuhi sampai kepenuhan. Jadi pertumbuhan adalah apa? Unsur Allah ditambahkan. Ditambahkan. Terus ditambahkan. Sampai fullness of God. Sampai kepenuhan. Saudari, pertumbuhan hayat adalah kadar Allah bertambah. Ketika Allah bertambah, itulah pertumbuhan hayat. Maka karena itu saya katakan, kalau Allah bertambah, pasti ekspresinya adalah baik. Pasti ekspresinya adalah sebuah ibadah. Tetapi jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik. Ketika kita dibalik, maka jalan yang kita tempuh bisa salah. Yang kita kejar mungkin aktivitas yang di luaran. Oh, kita giat. Kita giat melakukan ibadah. Kita giat melakukan banyak kegiatan agama. Kita giat mengejar karunia-karunia. Tetapi kita kehilangan makna sebenarnya dari pertumbuhan hayat, yaitu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kemudian adalah peningkatan perawakan Kristus. Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dia ada perawakan ekspresi Kristus. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan hayat adalah apa? Kristus dinyatakan. Kepenuhan Kristus. Kristusnya masih belum penuh, belum kelihatan. Tapi dipenuhi keluar. Kristus diekspresikan. Jadi saudara-saudari, pertumbuhannya adalah Kristus diperbesar di atas kita. Peningkatan perawakan Kristus. Karena itu, kalau saudari pernah mendengar ya, ada pepatah berkata, kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, artinya kamu mengekspresikan apa yang kamu makan. Ketika unsur Allah bertambah, dan terus bertambah, maka yang dihasilkan, diekspresikan adalah apa? Diri Allah. Perawakan Kristus. Itulah pertumbuhan hayat. Saya lanjutkan, saudari. Pertumbuhan hayat juga adalah perluasan kedudukan Roh Kudus. Ya, saudari, kalau ingat kita minggu lalu ada membahas mengenai keselamatan lengkap Allah. Ada penebusan yuridis, ada keselamatan yang organik. Apa itu keselamatan organik? Secara organik, Allah menyelamatkan kita. Artinya tidak hanya roh kita dilahirkan kembali, tapi seluruh ruang jiwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah perluasan Roh Kudus. Inilah pertumbuhan hayat. Makin seluruh bagian kita dijenuhi, maka perawakan Kristus makin nyata. Sehingga ada perubahan. Nah, tadi kidung yang saya nyanyikan, itu tidak salah. Tetapi jangan disalahartikan. Artinya memang kalau kita bertumbuh dalam hayat, pasti ada perubahan. Tapi perubahan ini bukan perubahan luaran, tapi adalah perubahan yang metabolis, di mana Roh Kudus meluas, menjenuhi seluruh diri kita. Ketika pikiran kita diletakkan di atas roh, maka ada hidup dan damai saat perluasan kedudukan. Roh Kudus memenuhi emosi kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi tekad kita. Sehingga kita punya tekad yang tunduk, emosi yang stabil, pikiran yang diperbarui. Saudari, sebenarnya inilah pertumbuhan hayat. Dan inilah yang diperlukan. Ya, nanti kita akan lihat mengapa pertumbuhan ini sangat diperlukan orang Kristen. Ya. Mari kita lihat, ini ada 3 poin yang berkaitan dengan diri Allah, yaitu diri Allah bertambah, diri Allah terekspresikan, diri Allah mendapatkan kedudukan di atas diri kita. Lalu di atas diri kita mengalami apa? Yaitu unsur kita berkurang. Sesuai kita harus ingat di dalam Roma pasal 7, pasal 6, kita adalah bejana belas kasih. Kita adalah bejana yang diciptakan untuk diisi Allah. Allah masuk ke dalam kita. Allah memenuhi. Maka ketika Allah mau masuk, supaya dia bisa penuh, maka yang di dalam harus dikeluarkan. Unsur insani kita, diri kita sendiri perlu dikurangi, perlu dibuang. Kemudian, hayat alamiah kita perlu diremukkan. Lalu, seluruh bagian jiwa kita ditundukkan. Nah, saya bahasanya banyak sekali sesuai ayat mengenai 3 poin ini. Ya. Kalau saudari mau lihat, kita pernah bahas di Bible Study Truth and Life mengenai remuknya insan, keluarnya roh. Ya. Tapi saya hanya mengambil 2 ayat ini untuk meng-highlight saja bahwa pertumbuhan hayat di atas diri Allah adalah dia makin besar. Di atas diri kita adalah kita harus makin kecil. Diri Allah bertambah, unsur diri kita berkurang. Sehingga diri Allah menggantikan kita. Oh, saudari, inilah bertumbuh dalam hayat. Lalu, manusia lahiriah kita semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita diperbarui. Dari sehari ke sehari. Saudari, inilah pertumbuhan hayat. Jadi, sebagai kesimpulan dari definisi pertumbuhan hayat, pertumbuhan hayat bukanlah segala sesuatu yang di luar, bukanlah diukur dari perubahan sikap,
diukur dari ekspresi ibadah, kegairahan, kegigihan, kerajinan, ya, pelayanan. Bukan. Tapi pertumbuhan hayat adalah Allah bertambah, kita makin berkurang. Ia makin besar, tapi aku makin kecil. Inilah pertumbuhan hayat sesudah. Ia makin meluas, aku semakin ditundukkan. Dia semakin diekspresikan, ya, aku semakin diremukkan. Saudara-saudari, inilah pertumbuhan hayat. Nah, mengapa kita perlu pertumbuhan hayat, saudara? Ternyata, saudara, pertumbuhan hayat tidak hanya berkaitan dengan untuk diri kita saja, tapi pertumbuhan hayat adalah untuk menghasilkan kehendak Allah, yaitu bangunan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja. Kamu ya, adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kamu adalah ladang. Hidup harus bertumbuh, tapi juga terbangun menjadi bangunan Allah, menjadi kekokohan Allah, ekspresi Allah yang lengkap. Saudara-saudari, kita melihat satu hal. Pertumbuhan hayat di dalam ini harus mendatangkan satu pembangunan. Ketika kita tidak bisa terbangun dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa terbangun dengan suami atau istri kita. Kita tidak bisa terbangun dengan keluarga kita. Kita tidak bisa terbangun dengan rekan-rekan pelayanan kita. Kita tidak bisa terbangun dengan seluruh kaum beriman. Maka ini menunjukkan kita kurang bertumbuh di dalam hayat. Saudara-saudari, di dalam pengalaman saya terus melayani, ya, silih berganti, selalu berganti dengan rekan pelayanan. Ya, pernah satu kali kami sekeluarga tinggal di satu tempat. Ya, karena kita bersama-sama melayani, kita tinggal dengan beberapa saudara-saudari sekerja ya yang melayani bersama-sama. Silih berganti, hampir bahkan kadang setengah tahun sekali berganti. Menyenangkan? Tentu tidak, saudara-saudari. Karena orang yang berbeda datang. Akhirnya kita harus mulai lagi terbangun bersama. Tidak bisa hanya sekarang toleransi, ya udah saya adjust. Ada batasannya, karena itu adalah kekuatan alamiah kita. Kita nggak sanggup. Tapi melalui pengalaman saya melayani, kita sekeluarga terus belajar ketika ada ketidakcocokan di dalam keluarga, ketidakcocokan di dalam pelayanan, kita menyadari kita perlu bertumbuh. Kristus perlu bertambah, aku perlu makin berkurang. Mengapa hari ini ada pertengkaran? Mengapa hari ini ada perselisihan? Mengapa hari ini ada ketidakcocokan? Karena ada apa? Setiap orang mempertahankan akunya. Dirinya makin besar, bukan Allah makin besar. Karena itu, saudari, terbangun sangat bergantung pada pertumbuhan hayat. Kita perlu bertumbuh. Kita perlu mengejar pertumbuhan hayat. Kita perlu berdoa, Tuhan, tumbuhlah dalam. Ada sebuah kidung ya, yang waktu mahasiswa saya sering menyanyikan. Tumbuh dalamku ya Tuhan, yang lain ku tak harap. Semoga ini menjadi harapan kita. Kita hanya mengejar pertumbuhan hayat. Karena inilah jalan satu-satunya kita bisa menggenapkan hasrat hati Allah. Bukan karena kita sudah tahu banyak firman. Saudari, pengalaman saya justru membuktikan. Orang yang banyak tahu justru seringkali meribut karena banyak tahu. Bahkan ada pasangan ya ribut. Yang satu pakai ayat ini, yang satu pakai ayat ini. Ayat dengan ayat ribut-ributan. Kenapa? Karena sama-sama peningkatan pengenalan.
tetapi bukan pertumbuhan hayat. Oh, saudari, puji Tuhan, hari ini kita bisa mengenal sedikit mengenai pertumbuhan hayat. Semoga kita memiliki satu doa. Tuhan, jika selama ini yang aku tempuh adalah salah, Tuhan, aku mau berbalik. Aku memulai satu permulaan yang baru. Yaitu Tuhan, aku perlu mengejar pertumbuhan hayat. Ya, dirimu bertambah, aku semakin berkurang. Roh Kudus makin meluas, aku semakin diremukkan. Tak perlu, karena dengan jalan demikian, kita baru bisa menjadi bangunan Allah. Terbangun bersama-sama. Baik, saudari, sampai di sini slide saya akan melanjutkan kepada apa itu jalan. Bagaimana kita bisa bertumbuh. Ya. Tentu, saudari, ketika bicara unsur Allah bertambah, maka jalannya adalah kita perlu terbuka. Kita perlu menerima Allah. Perlu terbuka. Ya. Pagi ini di dalam gereja kita bahas mengenai doa adalah menyerap Allah, mengekspresikan Allah, sampai kita bisa bekerja sama dengan Allah. Apa itu bertumbuh, saudara? Yaitu kita perlu setiap hari terbuka. Kesulitan seorang anak bertumbuh adalah ketika dia sulit mau buka mulutnya menerima makan. Hari ini banyak orang Kristen, kita sulit terbuka. Atau kita terbuka, kita pilih. Mari, saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita perlu terus terbuka pada Tuhan. Ya. Nah, saya memberikan beberapa poin ya. Jadi pertama, kita perlu datang dengan apa adanya kita. Dengan kejujuran kita di depan Tuhan. Kita perlu terbuka pada Tuhan. Kemudian apa? Kita perlu menerima Allah. Nah, menerima Allah adalah apa? Di dalam kitab Kolose, dengan Kristus itu adalah realitas dari segala bayangan. Hari ini orang mau bertumbuh dengan sehat. Ya. Satu kali ada seorang dokter gizi berkata ya, beritahu pada saya, mau bertumbuh, mau sehat, ya, maka pertama perlu punya bisa bernafas dengan baik, bisa menghirup udara dengan baik. Saudari, apa nafas orang Kristen? Nafas orang Kristen adalah berdoa. Kita perlu setiap hari berdoa. Berdoa bukan sekedar meminta. Kalau meminta, itu bukan menghirup. Bernafas adalah kita menghirup Allah. Ya, ada satu Gideon dikatakan bahwa Tuhan hembuslah. Ya, aku menghirup engkau. Kita perlu menghirup Allah melalui doa. Setiap pagi kita datang. Mari kita menghirup Allah. Kita terbuka padanya, kita pandang, oh Tuhan, aku menghirup engkau. Terbuka dengan apa adanya kita. Seringkali ketika kita datang pada Allah berdoa, kita bukan terbuka, kita penuh. Sehingga kita melemparkan semua yang kita mau, kita minta, kita berikan pada Allah. Lama-lama adalah apa? Kita menjadi Tuhan, Tuhan menjadi staf kita. Karena kita minta, lakukan ini, Tuhan tolong lakukan ini, Tuhan sembuhkan aku ini, Tuhan bereskan masalahku ini, Tuhan hajar orang ini, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Tuhan jadi kacung kita, saudara. Oh, semoga kita menjadi orang yang menghirup Allah. Menghirup Dia. Setiap hari kita berdoa. Kemudian apa? Perlu juga makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Kita perlu makan firman Tuhan. Kita perlu mengubah firman Tuhan menjadi firman yang diucapkan Allah kembali kepada kita. Melalui apa, saudara? Melalui kita mengambil firman, mencerna firman, menikmati firman. Kita perlu makan firman Tuhan. Oh, hari ini di dalam Efesus dikatakan bagaimana kita menerima firman Tuhan, yaitu dengan doa. Kita perlu mendoa bacakan firman. Kita boleh mengambil satu ayat, lalu kita berdoa. Misalnya, Yohanes 3:30. Ia harus semakin besar. Kita mungkin berkata, Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau harus semakin besar.
Tuhan, aku juga mau menggenapkan firman ini di atas diriku. Tuhan, hari ini Engkau harus makin besar. Besok makin besar. Lusa makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Tuhan, supaya Engkau makin besar. Tuhan, bongkarlah diriku. Penuhilah aku. Kita mulai memakai firman, kita mulai berdoa. Kita mencerna. Pelan-pelan. Unsur Allah tersusun di dalam kita. Lalu kita juga perlu minum. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita perlu minum dari roh itu. Minum. Melalui apa? Melatih roh kita. Memakai roh kita. Oh, berseru, oh Tuhan Yesus. Membuka roh kita. Meminum dari roh itu. Maka kita akan disegarkan, dikuatkan. Nah, setelah nafas, setelah minum, setelah makan, perlu juga istirahat. Istirahat perlu apa? Apa itu istirahat? Istirahat itu adalah perlu duduk di dekat kaki Tuhan. Perlu duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan. Berhenti. Seringkali saudari, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, kita berhenti, tapi otak kita nggak berhenti. Ya, kita sikapnya seperti Maria, tetapi otaknya seperti Marta sibuk. Padahal Tuhan harusnya terbalik, kita boleh sibuk, tetapi pikiran kita, hati kita tenang di dalam Tuhan. Menikmati perhentian di dalam Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Tapi seringkali adalah apa? Bahkan ketika kita doa pun, pikiran kita melayang-layang tak kemana-mana. Ketika kita ada masalah, pikiran kita melayang-layang di masalah itu. Ketika kita sukacita, pikiran kita melayang-layang di sukacita itu. Ketika kita mau liburan nih, pikiran kita melayang-layang, liburan kemana, pergi kemana, naik apa yang aman, prokesnya bagaimana, sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudari, kita perlu perhentian, tenang. Ya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa jalan waktu yang terbaik adalah di pagi hari. Karena Tuhan sendiri pagi-pagi buta, dia datang berdoa. Dia menikmati perhentian dengan Bapa. Kita perlu. Ya. Lalu, berikutnya, saudara. Pertama adalah nafas. Kedua adalah kita perlu makan, minum. Ketiga adalah kita perlu istirahat. Keempat adalah perlu olahraga. Olahraga adalah apa? Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani yaitu ibadah. Kita melatih beribadah. Nah, bersama-sama berkumpul hari ini memang masih secara banyak kan secara online, tapi kita harus melatih. Harus latih ibadah, saudara. Waktu Anda mendengarkan firman, Anda harus melatih. Amin. Anda harus melatih diri Anda, saudara. Jangan hanya mendengar firman tidur. Wah, mumpung nih enak nih jam 8.30, sekarang 9.25 tidur sambil dengar firman Tuhan. Saudari, itu bukan latihan ibadah. Itu hanya akan mempertambah pengenalan Anda, tapi bukan pertumbuhan hanya. Perlu melatih ibadah. Melatih diri kita. Maka saudari, dengan cara demikian, kita akan menyerap Allah. Dan hasilnya adalah apa? Kita bisa terbangun satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudari, ini adalah persekutuan saya hari ini mengenai jalan untuk bertumbuh dalam hayat. Oke, ada satu pertanyaan masuk ya, mungkin karena waktu juga hanya satu pertanyaan ya. Oke, apakah benar jika dikatakan perlu pengenalan akan firman Tuhan yang benar lebih dahulu, baru bisa bertumbuh dalam hayat? Oke, saudari, pengenalan yang benar baru bisa membawa pertumbuhan dalam hayat. Bisa saya katakan benar, bisa juga tidak. Ya, contohnya saudari, bertumbuh itu adalah bicara kadar Allah bertambah. Pengenalan yang benar itu adalah membawa kita memiliki cara yang paling jitu, paling tepat. Ya, misalnya, kita lihat seorang anak kecil ya. Kita tahu anak itu perlu makan. Dia perlu makan bergizi supaya pertumbuhannya lebih normal, lebih sehat. Tapi anak ini sulit makan yang namanya buah-buahan. Ya, maka karena nggak punya pengenalan. Ya, lalu orang tuanya menggunakan berbagai macam cara supaya dia bisa makan. Nah,
pentingnya dia bertumbuh bukan karena pengenalan, tetapi makan. Tapi pengenalan itu membuat kita lebih mudah menerima, lebih mudah mendapatkan. Ya, oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya terakhir ya. Mengapa peningkatan pengenalan tidak termasuk sebagai pertumbuhan hayat? Bukankah pengenalan akan kebenaran akan menambahkan unsur Allah di dalam hidup kita? Oke. Karena dikatakan Yohanes 8:3, pengetahuan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya. Saudari, pengenalan itu adalah memerdekakan kita, tapi bukan menambahkan unsur Allah ke dalam kita. Memerdekakan, membuat kita memiliki pengenalan, terbuka. Tetapi itu bukan pertumbuhan hayat. Setelah kita terbuka, setelah kita jelas, maka kita perlu menerima. Karena pertumbuhan hayat adalah Allah bertambah, bukan pengetahuan bertambah. Ya, saya tadi kan sudah membuka, orang menyelidiki kitab suci, tapi nggak mau datang pada Allah. Justru ketika kita menyelidiki, kita mengenal, kita perlu datang. Sesudah Anda hari ini mengenal, oh Anda perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani, tapi Anda tidak mau makan, maka tidak akan bisa bertumbuh. Maka saya bisa berkata bahwa pertumbuhan hayat itu adalah Allah bertambah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dikatakan apakah berdoa termasuk, saya tadi katakan berdoa itu adalah jalan, bukan pertumbuhan hayat. Ya. Pertumbuhan hayat adalah Allah bertambah, tapi berdoa adalah jalan. Makan bukan bertumbuh, tetapi makanan yang masuk itu membuat kita bertumbuh. Jadi harus membedakannya. Oke, baik, saudara, demikian karena waktu ya. Pertanyaan sampai di sini saja. Mari kita tutup, saudari. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama kembali. Tuhan, terima kasih hari ini Kau membukakan kepada kami mengenal apa itu pertumbuhan hayat dan bagaimana jalan kami bisa bertumbuh. Tuhan, terima kasih kami kembali diatur ulang, di setel ulang oleh firman. Tuhan, bawalah ini bukan sekedar sebuah pengenalan, pertambahan pengenalan, tapi membawa kami kepada satu langkah, satu latihan setiap hari, di mana Tuhan kami perlu mengejar pertumbuhan hayat, yaitu diri Allah, dirimu bertambah, dirimu makin meluas, dirimu makin terekspresikan di dalam kami, dan diri kami makin berkurang. Manusia lahirnya kami merosot, tapi manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Tuhan juga bimbing latihan kami, melalui kami berdoa, berseru pada nama-Mu, membaca firman, menikmati firman, kami menikmati perhentian, memiliki waktu-waktu pribadi berakar di dalam Tuhan. Kami juga memiliki latihan ibadah, baik secara pribadi maupun korporat, membawa kami lebih cepat bertumbuh. Tuhan, kami berkawan juga memberkati setiap saudara-saudari. Tuhan, kami tahu firman-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan sangat terbatas. Tapi bila Roh Kudus berbicara, menyingkapkan lebih lanjut, membawa kami tidak berhenti sampai pengenalan, tapi bimbinglah kami ke dalam pengalaman, latihan hidup kami sehari-hari. Kami berdoa, serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.